Terima kasih Pak Tubagus Hasanuddin. Berikutnya Wakil Ketua DPR Pak Rudolf Paulus, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ketua Komisi 1 DPR RI, Wakil Ketua dan anggota, Pak Menteri, Kepala BSN dan jajaran. Saya langsung saja bahwa berbicara tentang serangan cyber ini, saya lebih cenderung menggunakan motonya BMW, mobil, one step ahead. Mereka berada selalu di depan. Kebakalan. Mereka akan selalu berada di depan. Dan kita berada di belakangnya. Artinya apa yang disampaikan tadi bahwa kita harus betul-betul selalu membuat prediksi dan selalu mengupgrade peralatan maupun personel. Kira-kira gitu, one step ahead. Nah, saya langsung kepada pertanyaan, walaupun tadi sebagian sudah ada yang dijawab. Pertama, data yang sudah diretas disampaikan tidak bisa direcovery. Artinya itu udah jadi sampah. Ya. Pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Tadi sebagian sudah dijawab. Ada katakan vendor, terutama di sini kalau di Surabaya Telkom dengan Lintas Arta, ya. Kembali sejauh mana mereka punya data backup yang tentunya bisa nanti diaktifkan kembali. Walaupun saya tahu itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak mudah, ya. Nah, itu yang pertama. Kedua, sejauh mana ini dilakukan? Sejauh mana hubungan kerja, terutama yang mengenai data backup antara pusat-pusat data tadi sebenarnya sudah dijawab. Seharusnya Jakarta, katakan Serpong, yang ada katakan pusat di sini, berarti di backup oleh Bekasi, di backup oleh Batam, ya, nanti di backup oleh Surabaya, termasuk nanti Manggarai nanti. Nah itu, kalau sistem itu belum berjalan, termasuk mungkin nanti Pak Menteri menjelaskan backup secara lokal tidak ada, ya saya pikir kita tidak siap menerima serangan. Ya, itu yang kedua. Ketiga, dikatakan oleh pakar bahwa ada 7.000 kunci yang dimiliki FBI terkait dengan Brainchip ransom, termasuk pengembangan baru dari Lockbit 3.0 ini. Pertanyaan saya, sejauh mana kerjasama dengan FBI ini? Ya, sambil kita kerja, artinya kita bisa berharap, ya, data yang sudah di-encrypt oleh oleh hacker ini masih kita berharap bisa dibuka karena kunci yang punya dia. Tetapi sama dengan kunci rumah yang zaman dulu, itu ada berapa Pak Subrian belajar dulu kalau gitu. Kunci yang besar itu kan cuma 11 variabelnya. Kalau kita punya 11 itu di mana sekarang udah masuk ke PIN, teknologi sama dengan sekarang kita masuk pada cyber ini. Ada Lockbit 3.0. Ternyata Amerika karena dia mendapati, tadi dilaporkan oleh Menko, mendapat serangan terus, dia udah punya 7.000 variabel. Mungkin itu juga, ya, memang ada risiko kalau kita minta, otomatis kita juga akan membocorkan ke dia. Tetapi apakah kita mau buka atau mau nunggu, ya, dengan backup ini kita apa istilahnya entry ulang. Itu yang kedua. Ketiga, ransom yang bersifat ini kan bersifatnya menyandra. Kominfo sudah diminta 8 juta US dollar. Pertanyaannya, apakah sudah ada indikasi kalau memang dia sudah sandra, ada ikutan untuk minta? Kalau umpamanya ternyata itu belum secara intelijen, artinya kita juga masih ragukan kalau ini dikatakan disandra. Karena ini ceritanya bisnis, ya. Kenapa dia minta uang bisnis? Nah, kalau yang lain yang kecil-kecil juga belum diminta, saya yakin. Nah, sekali lagi, apakah sudah ada indikator seperti itu? Mungkin perlu koordinasi lagi dengan Polri, dengan BIN dan lain sebagainya. Yang keempat, upaya mitigasi, ya, kita bilangin
tadi sudah disampaikan mungkin sumber daya manusianya kurang, alat peralatannya kurang. Ya kita tahu anggarannya BSSN itu nggak sampai 1 triliun ya, nggak sampai Pak Siburian, nggak sampai ya. Artinya bagaimana alat-alat untuk mendeteksi ini sebagai pengaman ya. Ini kan teknologi bergerak cepat. Sekarang kita bicara Lockbit 3.0. Besok udah keluar baru lagi. Terus kalau kita masih pakai alat yang lama pasti ketinggalan. Kenapa saya katakan one step ahead. Itu kira-kira peralatannya segimana Pak Siburian sebagai yang garda terdepan untuk pertahanan cyber ini. Kedua juga tentang SDM, tadi sudah ditanyakan Bang TB. 2018 kalau nggak salah sudah ada Politeknik Cyber ya, sudah dibentuk. Nah, orang masih beranggap bahwa ini adalah badan cyber diisi oleh tentara-tentara yang modalnya hanya sandi doang. Karena dulu datangnya ini kan gabungan BSN ini kan gabungan antara lembaga sandi negara, kemudian diambil dari Kominfo, Direktorat Keamanan Informasi, ya, dimasukkan ke situ. Walaupun kata pakar nih, ternyata setelah diambil kok nggak utuh dikasih ke BSSN. Itu dari aspek hukum nanti perlu dilihat juga. Nah, sumber daya dihasilkan oleh katakan Politeknik cyber ini sejauh mana? Sudah aksi belum? Kalau 2018 sekarang 2020 seharusnya sudah ada dong anak-anak muda, kalau kita nggak ngambil dari luar ya, secara mandiri itu bisa menghasilkan. Itu yang keempat. Kemudian yang keenam, saya ulang kelima, apakah ini ada indikasi karena Menkom Info rame memberantas judi online, tahu-tahu keluar barang ini? Intelijennya menyatakan seperti apa? Itu aja Ibu Ketua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wakil Ketua DPR Bapak Ludwig Paulus yang sampai hadir dalam rapat hari ini di tengah kesibukan beliau sebagai pimpinan DPR dan juga bersuara. Berikutnya Pak Sukamta, Dr. Sukamta, silakan. Terima kasih Bu Ketua yang terhormat, pimpinan dan rekan-rekan anggota, Pak Menteri, Pak Kepala BSSN, dan seluruh jajaran yang terhormat. Mohon izin Bu Ketua, ini saya punya 30 pertanyaan. Kira-kira perlu ditanyakan sekarang atau? Sekarang ya. Tapi ringkasnya gini Pak Menteri, Pak Kepala BSSN. Tadi sudah disampaikan Pak TBH, ini aset kita yang luar biasa. Tapi dari paparan Bapak berdua tadi, kesan saya begini. Negara ini membangun locker room di bandara. Banyak calon penumpang disuruh nitipkan kopernya ke locker room. Terus Kominfo membangun infrastrukturnya, BSSN jadi satpamnya. Ternyata locker room-nya dimasukin maling, dikunci dari dalam. Terus Bapak berdua menyalahkan kepada penumpangnya, kenapa Anda nggak punya koper cadangan? Gitu. Anda salah, sehingga koper Anda nggak tertinggal di dalam, nggak bisa diambil lagi. Anda nggak punya koper cadangan, seolah-olah begitu yang kami tangkap. Terus Pak Satpan mengatakan, aku kan sudah memprediksi bakal ada maling nih. Kenapa bangun kamu kayak gitu? Padahal satpamnya ditugasi oleh negara, waktu mengajukan anggaran ke sini mengatakan tugasnya dengan gagah melindungi seluruh sistem kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah seluruh Indonesia. Menjamin keamanan cybernya. Tapi kali ini mengatakan, kembali lagi. Ini kayak Mama Loren,
2024 bakal ada serangan cyber, bahkan ada ransomware. 1 triliun. Gitu. Jadi Bapak-bapak, nun sewu mohon maaf ini, Bersandar tetap kepada kita perlu bekerja lebih keras menurut saya, karena soal data center ini soal a matter of cyber national security, Pak. Tetangga kita di negara Singapura itu ada bocor data sedikit itu keamanan nasional, Pak. Kenapa? Ada data-data seluruh kementerian lembaga 282 kalau di media yang punya backup cuma 2%. Menurut saya yang di Batam itu saya nggak ngerti itu tempat penyimpanan apa fungsinya. Karena ternyata kan di situ tidak ada backup. Padahal klaim yang ada adalah PDN ini tier 4, Pak. Seingat saya ada klaim bahwa ada tier 4. Tapi bagaimana mungkin tier 4 tidak punya backup, Pak? Jadi seperti apa proses desain PDN-nya? Ada kesan menyalahkan vendor, pihak ketiga. Padahal PSE-nya penanggung jawabnya kan Kominfo, Pak. ya buat tim aja. Tim. Dan BSSN sebagai penanggung jawab keamanan, Pak. Jadi ini soal keamanan nasional, Pak. Bukan hanya soal KL-nya sampai 200 sekian yang datanya disimpan di situ. Bahkan punya, sorry saya sebut karena sudah muncul di media, BAIS TNI, Pak. Punya BAIS TNI. Menurut saya ini insiden yang sangat luar biasa besar, Pak. Tapi soal data ini kan seperti orang kaya yang seluruh kekayaannya disimpan dalam bentuk digital di bank, Pak. Nggak pernah bawa uang cash. Jadi walaupun sudah dikuras rekeningnya 0, Pak, nggak merasa kehilangan. Karena uang yang merasa dimiliki hanya yang ada di dompet saja. Begitu ditengok kekayaannya seluruhnya yang ada di bank udah hilang gitu. Ini yang sedang terjadi. Nah, menurut saya bahwa Pak, kita harus melakukan investigasi secara serius. Yang Bapak-bapak terangkan tadi itu kan dari 10 lapis prosedur yang terjadi, Bapak baru menerangkan 1 lapis terluar kan, Pak, baru kulit arinya, Pak. Oh sorry, mohon maaf, bukan. Jadi baru kulit terluar saja yang disampaikan. Dan saya yakin itu tidak mungkin disampaikan di sini secara keseluruhan. Maka sebaiknya Bapak-bapak di Komisi 1 kita perlu ada satu upaya untuk melakukan pendalaman secara serius supaya segera bisa diungkapkan. Sebetulnya yang paling bertanggung jawab ini ownernya dari locker room atau satpamnya. Saya pengen minta pendapat dari Pak Menkominfo. Ini salah satpamnya atau salah ownernya? Pak Kepala BSSN, salah satpamnya atau salah ownernya, Pak? Tadi Bapak sudah minta maaf, tapi Bapak minta maaf atas terganggunya layanan publik. Tidak minta maaf atas kegagalan di dalam perlindungan data di PDN ini, Pak. Ini kegagalan, Pak, yang itu menyangkut keamanan nasional. Jadi supaya ringkas, saya tidak perlu 30 pertanyaan saya ungkap semua. Saya usul satu aja, Pak. Supaya dibentuk Satgas Nasional. Unsurnya jangan Kominfo dan BSSN saja. Tetapi ada profesional, akademisi, orang yang ahli cyber security, yang juga ahli untuk membenahi tata kelola dan infrastruktur PDN-nya. Kalau perlu nanti
Komisi 1 sebagai say goodbye dari periode ini, masih ada beberapa bulan, kita membuat pansus, Pak. Pansus khusus untuk PDN ini. Karena ini persoalan yang sangat serius sekali. Soal keamanan nasional. Kalau negara kita tidak merasa perlu membentuk Satgas dan tidak merasa bersalah negara ini atas kehilangan data ini, berarti ada yang sakit dengan penyelenggara negara. Mungkin ada yang mengatakan, justru Pak, kondisi data negara kita ini paling aman sejak ada urusan digital, itu hari ini Pak. Bukan kemarin, bukan tahun lalu, bukan 2 tahun lalu. Hari ini paling aman Pak. Karena seluruh data sudah tersimpan di satu tempat, sudah jelas tempatnya, sudah jelas juga kalau mau ngambil, kuncinya sudah ada. Jadi ini masa yang paling aman sebetulnya. Nah, cuman masalahnya saya kira ya, dari seluruh ini positifnya itu, sayangnya data-data vital yang biasanya disimpan dalam plain text sekarang dienkripsi AES 256. Dan masalah kecilnya adalah dekriptor key-nya bukan kita yang pegang. Kalau mau dapat kuncinya bayarnya 8 juta dolar. Nah, itu kalau nanti kalau tidak diskon, saya kira kalau diskon mungkin bisa 16 juta. Jadi Bapak-bapak, ini menurut saya perlu ada penyikapan yang serius. Terima kasih Pak Pimpinan, mungkin nanti disambung lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukamta. Selanjutnya